saya Fairuz Afra dengan NIM 8111421 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Simak videonya ya. Sumber-sumber hukum internasional dapat diartikan melalui dua cara, yaitu formal dan material. Secara formal, sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret, atau tempat ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang dapat ditemukan, atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual atau konkret. Sedangkan secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum dan atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab musabab itu mengikat dan juga menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. Menurut pasal 38 ayat 1, Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ, walaupun tidak secara eksplisit dicantumkan, menyatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan beberapa sumber-sumber. Yang pertama, ada perjanjian-perjanjian internasional, lalu kebiasaan-kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum, dan yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan yang terakhir, keputusan pengadilan dan pendapat sarjana yang terkemuka di dunia. Sementara itu, J.J. Streck mengemukakan sumber-sumber hukum material atau sumber-sumber hukum formal adalah bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para sarjana hukum untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi hal-hal tertentu. Dalam kaitannya dalam hal tersebut, Streck mengemukakan sumber-sumber hukum material yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan, yang kedua, traktat, yang ketiga, putusan pengadilan atau badan arbitrase, dan yang terakhir adalah karya-karya yuridis. Adapun menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber-sumber hukum internasional itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada perjanjian-perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum, dan juga yang terakhir ada putusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.